Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita di surah At-Takasur jamaah ikhwati fillah, satu surah yang agung. Firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia untuk mengingatkan semua kita, mengingatkan semua manusia agar manusia tidak lupa mati. Ya. Jangan sampai manusia lupa mati. Jangan sampai dia mengumpulkan harta menduga hartanya akan menjadikannya kekal di dunia. Itu nggak bisa. Itu persangkaan yang keliru. Itu persangkaan yang salah. Betapapun dunia yang dia kumpulkan, berapapun harta yang dia raup, tidak akan mengekalkannya di dunia, sehingga manusia supaya hidupnya baik, tidak menyesal di kemudian hari, harus ingat kematian. Tidak boleh lupa akan datangnya kematian dirinya. Dan datang sewaktu-waktu. Kematian datang sewaktu-waktu. Yang kedua, bahwasanya al-insanu mas'ulun amma huwa fihi. Al-insanu mas'ulun amma huwa fihi. Manusia seluruhnya, bangsa manusia ini akan mas'ulun, dimintai pertanggungan jawab. Tentang apa? Tentang ma huwa fihi. Tentang ma huwa fihi, tentang apa-apa saja yang dia di dalamnya. Tentang apa saja yang dia di dalamnya. Kamu di mana, Gung? Kamu di mana? Kamu di dua mata. Dimintai pertanggungjawaban dua mata itu. Kamu di dua telinga. Akan dimintai dua telinga itu. Kamu di usia sampai lebih 60 tahun. Akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu usianya lebih dari 60 tahun, memperbanyak amal soleh atau tidak. Karena ada dalil begitu ya kan itu. Yang belum 60 tahun, masih muda, masih 25-30 kok selalu iman amal soleh, wah, mendapatkan naungan dalam tujuh orang yang dinaungi oleh Allah. Itu kalau masih muda kok wis sadar ya toh. Bahwa anak udah belum sadar, kita jangan heran, emang anak muda itu jarang sadar ya toh. Jogur-jogur judek mikir anaknya, doakan saja anaknya itu. Yang penting didoakan, dinasehati, dipukul yang mendidik kalau nggak sholat, kan gitu aja kan itu. Memang anak udah kalau bisa baik itu memang masya Allah itu luar biasa itu. Ada hadisnya 7 naungan, dia masuk ranking 7 besar itu. Kan gitu. Ya masuk ranking 7 besar itu. Kalau anak muda kok bisa bagus itu gitu. Yang disayangkan anak tua belum bagus itu yang disayangkan itu. Itu yang disayangkan itu anak tua belum bagus itu. Banyak aku juga masuk Pak. Belum yang masuk anak tua Pak. Ya saya udah 55. Padahal batas maksimalnya
58,3. Lah 60 itu kan hijriah, Pak. Kalau dibikin samsiah kan 58,3, Pak. 58,3 kan. Jadi tinggal berapa persen itu? Tinggal sedikit. Ya, zaman bagi rahimani wa rahimakum. Kalau udah umur 60 kan nggak boleh salah gitu. Ya umur 60 nggak boleh salah, umur 60. Sudah harus banyak preposisi terus. Preposisi menuju dia subhanahu wa ta'ala. Teorinya ini aku ngalami loh Pak Guru. Teorinya ngoten niku. Teori ini itu harus preposisi pun ndang tekan lho Pak. Preposisi itu udah harus lurus itu udah nggak boleh menggak-menggok lagi gitu kan. Udah harus preposisinya udah harus bagus. Nah, dibilang itu gitu kok. Itu serius ya. Udah harus begitu gitu. Maka sama di sini kita diingatkan oleh Ta'ala dengan surah At-Takasur ya. Jangan lupa mati dan semua kenikmatan yang ada pada kita, nikmat dua mata, dua telinga, nikmat usia, itu semua akan dimintai pertanggungan jawab sampai pun sekedar nikmat bertamu mendapatkan jamuan makan ya kan, juga diminta pertanggungan jawab ya. Itu posisi manusia, makanya kita nggak boleh lupa itu posisi kita sama kita emang posisinya itu ya manusia yang diciptakan. Nah, posisi manusia yang diciptakan tidak ngatur waktu, tidak ngatur bumi dan langit, nggak mengatur udara dan air ya. Yang ada hanya kita itu dikasih terus, tapi diminta pertanggungan jawab, kayak gitu. Di pertanggungan jawab, maka jangan lupa mati yang membuat kita tidak introspeksi. Ya. Jemaah yang bahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita masuki ayatnya sama ayat 1. Firman-Nya Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Jumlah atau bukan itu Pak Sugeng? Jumlah apa? Jumlatun fi'liyah, na'am sahih. Fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya Pak Ali? Mana fi'ilnya? Alha, nggih. Alha. Alha gitu. Nggih, fi'ilnya alha. Fi'ilnya apa? Alha. Alha yulhi. Alha yulhi. Jadi fi'ilnya alha yulhi. Alha yulhi. Ilhaan. Alha yulhi lazim atau muta'addi, Cang? Muta'addi ya kan? Ada maf'ulun bih. Mana lebihnya? Domir kum itu maf'ulun bih. Mana fa'ilnya, Supri? Atakasur. Apa makna atakasur itu, Iko? Maknanya apa atakasur? Rusak. Hah? Atakasur Rici, apa artinya? Hah? Berlebih-lebihan.
Fadli, apa fadli atakasur artinya? Apa arti atakasur? Hah? Apa? Kesibukan. Astagfirullahaladzim. Pak Teguh, napa atakasur, Pak? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Lomba banyak-banyakan gitu loh, saling banyak-banyakan. Nah, sudah ngaji sorop loh. Itu dari kasuro artinya banyak, tuh takasaro saling banyak-banyakan. Iya. Saling berbanyak-banyakan. Saling berbanyak-banyakan itu loh. Nah itu saling berbanyak-banyakan, saling berbanyak-banyakan itu kata Allah alhaqum. Itu telah membuat kalian lalai. Maksudnya banyak-banyakan apa itu Pak Wi? Banyak-banyakan apa saja tentang dunia. Banyak-banyakan apa saja tentang dunia. Apakah itu harta, apakah itu anak, apakah itu jabatan, apakah itu teman, apakah itu grup, ya toh? Ya, intinya pokoknya berbanyak-banyakan itu telah melupakan. Melupakan apa Pak? Maksudnya Pak, melupakan apa Pak? Melupakan tujuan dan maksud dirinya diciptakan, gitu. Melupakan tujuan dan maksud dirinya diciptakan. Itu jemaah. Nah, berarti di sini kita ditahdir oleh Dia Ta'ala. Kita jangan sampai terbawa umumnya orang saling berbanyak-banyakan masalah dunia. Itu kita jangan sok nimbrung. Santai aja tentang dunia gitu. Gak usah lomba-lomba dunia. Karena itu yang membuat manusia lupa. Lupa tujuan mereka diciptakan. Akhirnya tidak sukses. Tidak sukses melaksanakan tujuan maksud diciptakan. Tidak sukses beribadah. Padahal manusia itu kan ya untuk ibadah itu. Kalau tidak ibadah orang itu namanya gagal. Berapapun hartanya, kalau tidak untuk ibadah gagal namanya. Ya harta boleh banyak, tapi untuk ibadah. Yang itu. Harta boleh banyak, tapi untuk ibadah. Harta banyak untuk ibadah juga percuma. Melupakan dari tujuan dan maksud diciptakan yang membuatnya dia akan bahagia dunia dan akhirat. Itu yang mana itu hakikat kehidupan yang kita harus tahu itu. Kita agar hidupnya enak, hidupnya bahagia. Ya jamaah sini alhaqumut takasur. Apa takasur jamaah? Dalam bahasa Arabnya apa? Tuh tafsirnya dulu atakasur. Apa atakasur? Bukan atakasurnya aja.
Apa makna at-takatsur jamaah? At-tafakhuru bil amwali wal auladi wa ghairiha. Apa ghairiha? Apa saja yang dipakai untuk banyak-banyakan. Mau banyak-banyakan koleksi barang antik ya bisa. Ya kan? Terserah pokoknya apa saja yang bisa dijadikan untuk objek banyak-banyakan. Itu apa aja, makanya ghairiha apa saja. Ya toh? Kenapa kok yo harta, yo anak, yo apa saja kenapa? Dalilnya mana dalilnya? Kok Ustadz ini kok pemahamannya kok gitu semua apa saja nggak boleh untuk banyak-banyakan. Dalilnya apa? Dalilnya alhaqumut takasur. Loh, Allah tidak menyebutkan perkara apa yang dijadikan at-takasur. Kenapa nggak disebutkan? Karena apa saja. Jadi iya maka nggak disebutkan karena apa saja gitu loh. Karena apa saja. Nah karena apa saja maka tidak perlu disebutkan. Itu dalilnya. Itu caranya berdalil begitu. Jangan sampai nanti Pak Teguh ngundang saya makan ke rumahnya, bilangnya, Ustadz silahkan makan nasi. Astagfirullah. Berarti anak istriku yang saya ajak nggak boleh ikut makan. Kan disebutkan Ustadz begitu. Terus berarti ayame panggang gurkon nyawang. Ya kan bilangnya kan makan nasi Ustadz you know. Nah gitu. Itu kenapa dibuang? Kenapa dibuang pelakunya? Dibuang objeknya? Semuanya boleh. Juga ini kenapa kok dibuang? Takasur apa? Semuanya itu loh. Dalilnya bukti dalilnya ya ini. Gimana kok bingung Ustaz kan dalilnya kok bingung. Astagfirullahaladzim. Dalilnya ya iki gitu loh. Dalilnya ya ini. Alhaqumut takasur ini dalilnya. Gitu loh. Asik kan sebetulnya kalau ngaji itu? Asik gini asik kalau ngaji pakai bahasa itu paham betul sama itu. Tidak boleh lomba-lomba dalam hal apa saja dalam dunia ini gitu, nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena dia Ta'ala nggak menyebutkan. Seandainya alhaqumut takasuru bil amwal berarti cuma harta doang yang nggak boleh. Anak boleh. Itu kan. Seandainya begitu bunyinya alhaqumut takasuru bil makanat berarti cuma nggak boleh lomba-lomba jabatan. Kan gitu. Tapi ternyata nggak disebutkan berarti apa saja tidak boleh itu bikin lupa. Apa saja diperlombakan bikin lupa semuanya gitu. Selain itu perkara dunia. Jadi dunia yang boleh lomba sop pertama dalam sholat, nah itu boleh. Lah iya itu boleh. Itu karena untuk itu manusia diciptakan. Silahkan lomba kalau untuk itu, karena untuk itu diciptakan. Silahkan lomba. Seandainya untuk sop pertama harus lomba, harus lomba. Itu. Ya. Itu karena itu benar itu memang untuk itu diciptakan. Nah itu. Nah jangan lupa tujuan kita diciptakan itu yang intinya di situ jamaah. Intinya di situ intinya itu. Kita harus menerima, harus ridho dengan qadha bahwa manusia diputuskan oleh Allah diciptakan untuk ibadah. Harus ridho itu, jangan protes. Gitu, jangan protes. Manusia diciptakan tidak untuk makan.
Itu kok. Lagi kowe kok mangan kok? Kowe kok mangan? Makannya yang bernilai ibadah kan gitu, jadi bener itu makannya yang bernilai ibadah, berarti mengamalkan ibadah namanya ibadah makan, tapi dikerjakan makan yang sesuai tuntunan Nabi dan tujuannya bener ibadah, maka makannya ibadah loh, enak kan, makan pun ibadah. Tapi nggak semua makan loh, makan yang ibadah tapi, ya toh, style makan ibadah. Nah, nek wong miskin gampang nyetelnya gampang, karena nggak akan berlebihan. Masa gede sidik wae kok kayak anu salah nganggu, astagfirullah. Orang miskin kan ya makannya untuk cukup saja harus ngirit. Nah, maka terlaluan kalau dia berlebih-lebihan kan gitu kan. Nah, gitu. Kalau orang kayak gitu itu. Gajinya gur 100, anaknya telu, sekolah kabeh. Cukup ranggu, urip. Sekolahnya gratis. Lah padahal harus mendidik Quran sama hadis. Di mana yang gratis? Yang mendidik iman, amal soleh. Gitu. Ya. Gitu kan, insya Allah nyetingnya malah gampang gitu loh. Karena apa? Karena habis untuk yang wajib-wajib. Itu kan sama. Akhirnya habis untuk yang wajib-wajib. Berarti itu kita nata hati, nata niat, cara udah semuanya ibadah semua. Ketika kita posisi kayak begitu, jangan malah mencari yang salah, astagfirullah, nyari yang salah. Gitu. Nyari yang benar-benar saja, yang sesuai tujuan diciptakannya manusia. Ya, punya rumah ya boleh silahkan ya kan, tapi rumahnya yang bernilai ibadah. Ya cari ilmunya, bagaimana nyeting rumah, punya rumah yang bernilai ibadah, setting ilmunya bagaimana kan gitu, cari ilmunya, karena untuk itu kita diciptakan. Nah, jangan sibuk dengan perkara yang lain, lupa nyeting punya rumah yang ibadah, ya kan? Kita nyeting bagaimana proses punya rumah, memakai rumah yang bernilai ibadah. Nah gitu cuma kita usahakan demikian, nanti orang yang kita akan bahagia, orang yang sampai tujuan. Jangan malah tidak disetting untuk ibadah, malah takasur. Nah, malah takasur, astagfirullah, malah takasur coba ya kan, malah lomba-lomba dengan kakak adik, dengan teman tetangga, malah lomba-lomba. Orang tahun malah lomba-lomba, astagfirullah, malah takasur. Ya, cuma itu penting itu kita tata itu untuk kesuksesan manusia hidup. Karena semua akan dimulai dengan pertanggungan jawab. Al insanu mas'ulun amma huwa fi minan naim, ya kan? Amma huwa fi minan naim, akan dimintai pertanggungan jawab semuanya kan gitu. Ya. Ya ini hanya ini bukan kok kita nggak boleh kaya, bukan, hanya kita biar kaya pun sukses sesuai tujuan dan maksud manusia
diciptakan agar tidak hanya di dunia dia berhasil, tapi abadi, berkesinambungan sampai akhirat. Itu kan jemaah, ya gitu. Jadi intinya harus sama-sama, intinya taatilah, ya kan? Taatilah, mentaati Allah, jangan sampai dilupakan, jangan sampai alhaqum, apa alhaqum? Syagolatkum, jangan sampai menyibukkan kamu. Jadikanlah kesibukan kamu adalah jadikan kesibukan kamu adalah taatilah. Nah itu jadi kesibukan kamu gitu loh. Jadikan kesibukan kamu adalah taatilah. Gitu. Ya. Sampean kok neng kene ora kerja tau kok? Hah? Hah? Iki jenenge kerja ngono jawabane, kerja mentaati Allah. Iya toh. Iki jenenge kerja. Jawab, iki jenenge kerja mentaati Allah itu loh. Iya, iki sing pokok jenenge. Sing ning awake jenenge pendukung. Iki sing pokok ya gitu loh. Pahami kan? Nah, gitu. Nah, itu tujuan diciptakan tuh kayak gitu itu. Pendukung. Oh, pendukung itu pendukung. Nah, itu. Nah, jangan sampai salah, jangan malah lomba-lomba nyambal ban itu. Loh, setting tapi betulkah perbuatan Anda itu ibadah? Disetting dalam makan, dalam bekerja, disetting. Ya kalau itu hanya pendukung, sing pokoknya lali kan ora ibadah berarti. Nah makanya disetting, makanya kan ini kan mengingatkan agar settingnya bener. Ini kan nyetingnya kan, kita bisa menginstal gitu. Iya. Monggo. Kalau kabur nanti itu mereka, gitu. Mereka ngaji ora kerja. Itu pendukung, oke, itu pendukung ya. Itu pendukung, nah gitu sama. Nah itu kita jangan sampai keliru. Jadi yang inti adalah taatullah, ya mak. Itu yang inti itu yang pokok. Nah gini yang kita paham, ya kan? Ini kan memang ini memahamkan itu, ya mak. Ini memahamkan. Mereka kan Nabi kan di dalam mukadimah kan membaca alhaqumut takasur. Wahyu dari Allah begitu. Tapi masyarakatnya dibaca kudu mahali mikir bondo. Nabi kan sedih ya kan itu kan itu gini seneng-seneng gimana nengan-nengannya kan gitu. Umatnya mali pondoku pada kata Al-Qur'an alhaqumut takasur. Ayo sing nemokke terus gabung nih piye itu ya kan. Ini gitu. Gimana menggabungkannya itu kan gitu. Gimana sih gabungannya lagi?
Yaitu tadi antara menerima Al-Quran Al-Hakum Mutakasur dan fakta di masyarakat yang harus kamu perbaiki. Tuh mikirnya bondo terus wae, yang penting gitu. Gimana? Hah? Lina ini Nabi mencontohkan, wahai umatku, wahalaka min malika ila ma'akalta, gitu nengah-nengahnya kan gitu Nabi kan. Jadi mukadimah itu ya wahalaka min malika ila ma'akalta aula bista fa'ablaita, kan gitu. Ini tengah-tengahnya itu. Nah, dia ngomong bondo mungkin iki lo makna bondo itu ma'akalta malabista, itu sih jenengi bondomu, jangan salah maksud dengan bondo, kan itu. Nanti gini dengan ngainya gitu. Aula bista fa'ablaita itu. Fa'ablaita. Itu Nabi itu cara menengahi antara ini suka sama fakta di lapangan. Yang mana banyak orang yang mementingkan hartaku gitu. Dan kata Al-Quran Al-Hakum Mutakasur ini kan gimana ini kan itu kan. Wah, ini misinya cukup berat ini kan itu kan jamaah kan, cukup berat. Umatnya hartaku, padahal kata Al-Qur'annya Al-Hakum Mutakasur. Kan kontradiksi kan itu, tabrakan kan gitu jamaah. Ya, bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya jamaah, kata dia Ta'ala selanjutnya yang juga ini memang mentahdir manusia agar kita jangan seperti umumnya orang yang tidak menerima peringatan ini, karena kalau nggak segera menerima itu akan berkelanjutan hatta zurtumul makobir. Apa artinya? Artinya nek wis tekan kubur agak sadar gitu loh. Hatta zurtumul makobir. Nek wis mati baru sadar, oh iya aku selama ini salah. Banting tulang, putar otak, peras keringat ternyata untuk lomba-lomba yang bukan tujuan dan maksud yang saya bawa meninggal dunia. Sadar di sana, nah itu jangan sampai seperti itu. Di sana baru sadar hatta zurtumul makobir. Apa artinya hatta zurtumul makobir? Hatta halaktum sampai kamu binasa. Hatta halaktum sampai kamu binasa. Wasirtum minal mauta sampai kamu menjadi orang mati. Wadu fintum fil makobiri dan kamu dikubur di alam kubur ya kan, di kuburan. Wadufintum fil makobiri wasirtum minal mauta. Nah, baru sadar, baru terbuka kabutnya kan, terbuka kabutnya. Kalau selama ini matanya tidak bisa melihat yang benar, tertutupi oleh kabut. Kabut apa? Kabut syahwat berlomba-lomba, kabut syahwat at-takasur gitu loh, kabut lomba at-takasur. Jadi tertutup oleh syahwat. Makanya jangan sampai kita jalannya tertutup banjir ya toh. Gitu sih.
piye sih nek ketua banjir dalane? Tidak bisa dilewati. Jalannya nganggur, tertutup oleh banjir. Nah sama, jangan sampai hati ini tertutup oleh syahwat. Akhirnya kebanjiran syahwat. Akhirnya hatinya tidak bisa difungsikan. Nah banjir surut agak sadar, iki surut nek mati, nah, terlambat kedaluarsa. Gitu loh. Jangan sampai sahabatnya surutnya kalau sudah mati hatta zurtumul makobir. Iya, ini nggak boleh terlambat. Usahakan sedini mungkin sudah sadar. Jangan sampai tidak menuju tujuan taatullah, ibadatullah gitu. Malah putar otak untuk atakasur. Aku pergi karo harmase gitu. Mau ngakui karo mase. Paling sama adiknya, wah tambah lagi sama adik kalah. Sama mas ora gelem men karo adik kon kalah, tambah ora gelem lagi. Wah, susah hidupnya nanti. Ya kita malu kalau kalah dalam iman dan takwa. Itu kita malu kalau dalam ibadah. Itu karena itulah tujuannya kita diciptakan. Itu sama. Itu yang kita renungkan baik-baik begitu. Jadi jemaah intinya Allah mengingatkan manusia bahwa yang merupakan penyebab kegagalan manusia dalam beribadah adalah takasur, at-takasur, lomba-lomba berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan apa saja yang diperlombakan di dunia. Nah itu ternyata kita jangan gampang ikut lomba yang seperti itu, maksudnya lomba dunianya seperti itu melupakan ya. Itu melupakan. Tapi yang kita perlombakan apa? Lomba mentaati Allah, lomba adzan, lomba sop pertama gitu. Non? Lomba adzan yang hakiki adalah sing adzan aku yo gitu. Aku luwih apik adane iso konsisten juga waktu ini kan gitu. Kita ya memang kita berhak Pak. Kita memang orang yang beradzan karena suaranya tinggi, bagus, ya kan, bener, ya kan, berhak untuk dijuarakan sebagai orang yang bertugas muadzin. Tapi kalau kita suaranya nggak bagus ya jangan jadi peserta lah, malah malu orang bisa ngono jadi peserta. Jadi muadzin ya. Kan gitu. Mending sinau sik wae ya kan, persiapan kalau bisa nanti baru jadi peserta lomba. Gitu. Makanya kalau kita lomba dan anak-anak dewasa juga boleh. Karena ke dalam mereka untuk memotivasi mereka bisa bagus dalam adzan, silahkan lomba adzan. Lomba adzan, lomba baca Al-Quran, lomba hafal hadis, silahkan. Itu dipersilahkan. Itu kan demi tujuan kan, demi tujuan manusia diciptakan. Silahkan Pak. Yang penting pelakunya ikhlas, tidak menang-menangan, tapi ini lomba jadi contoh yang baik dalam mengamalkan iman. Kan gitu kan? Kenapa hati yang peserta juga bukan menang-menangan, bukan megah-megahan, tetapi jadi orang yang tauladan, itu loh kan? Dia mendapat amal ditiru oleh kawan-kawannya. Kok yo Masya Allah, cah SMA kok iso lomba apal hadis 500 hadis, kan memukul kan, orang biar terpukul, kok bisa, nah kan gitu.
Ya, kan gitu kan. Itu silahkan gitu. Ternyata juga ada ya anak-anak yang bisa hafal 500 hadis usia SLTA itu kan namanya kan bagus kan, yang lo bagus juga bagus pahala karena mencontohi menyemangati, ternyata nggak langka. Itu ternyata nggak langka ya udah hafal ya masya Allah pertanyaan udah hafal kan, itu kan bagus kan itu jamaah. Itu silahkan pakai gitu tuh silahkan kan gitu. Ya, itu lomba yang bagus, itu ikhlas, tapi ikhlas bukan menang-menangan, tapi memang jadi tauladan dalam kebaikan, menyemangati orang. Ternyata ya ada di antara kita yang bisa seperti itu, berarti kita optimis insya Allah juga bisa, kan bagus, membukakan pintu, membukakan jalan kan namanya kan, memberi celah harapan dalam mentaati Allah, dalam mengkaji Quran dan Sunnah kan gitu. Iya Pak, monggo. Habis akhir itu diganti-ganti usahanya itu ya kayak gitu nanti ya anu Pak, makanya apa namanya, makanya kita harus kembali kepada niatan tolabul ilmi gitu kan situ, juga niatan para takmir dalam mendidik jamaahnya dalam tolabul ilmi, kembali ke sana. Itu nanti menghantarkan enggak kepada maksud tolabul ilmi kan gitu. Ini kan begitu, bagaimana kita tuh menghantarkan mereka untuk tolabul ilmi kan demikian. Ya, jadi tergantung sikonnya masyarakatnya bagaimana di situ kan gitu sama. Tapi ya secara hukum belajar ya memang harus tolabul ilmi itu dari guru yang mapan. Jadi kalaupun itu ganti-ganti ya yang semua yang mapan semua kan gitu kan. Yang semuanya mapan. Ya itu pun ya sebaiknya kalau mau berganti-ganti ya diatur materinya gitu. Bagaimana diatur materinya gitu. Yang bagaimana berfungsi mendidik jamaah. Karena kan kita yang sebagai takmir dipercaya untuk membimbing mereka. Ya mungkin itu kurang lebih seperti itu jawabannya gitu. Ya memang namanya mendidik manusia memang ya nggak mudah gitu mah itu. Memang nggak mudah. Harus sabar. Tapi yang penting nanti efeknya jangan sampai efeknya tidak saling menguatkan. Jadi harus nanti makanya kalau semuanya mapan kan efeknya saling menguatkan kan itu, saling menguatkan. Ya ganti penyampaian tapi isinya memang intinya menguatkan semua Quran dan Sunnah ya kan itu. Karena kan barangkali ini jamaahnya kalau satu belum percaya, tapi guru yang lain tapi yang isinya juga menguatkan kan gitu, nggak bertentangan kan gitu. Yeah. Kalau isinya bertentangan, terus jamaah akan milih dewi, ya nggak bisa, karena jamaah kan belum bisa memilih. Mereka minta dipilihkan, ya kan gitu. Mereka belum mampu memilih sendiri, tetapi ya dipilihkan mereka-mereka yang penyampaiannya dan isinya dalam rangka pemahaman Quran dan hadis betul-betul mengajarkan asyiratul mustaqim, gitu. Walau alamatan Pak nggih.
Itu sama bahagia rahimani wa rahimakumullah ayat 2 nggih. Hatta zurtumul makobir, hatta zurtumul makobir. Nanti akan diterangkan nomor 2 itu berarti alam kubur itu hanya sementara. Karena dengan bahasa apa? Zurtum, mengunjungi. Jadi orang mati masuk alam kubur itu hanya sementara, hanya mengunjungi. Nanti akan ada surga atau neraka, ya kan? Maka kata zurtum. Ayat 3 jamaah. Kalla. Apa makna kalla jamaah? Sekali-kali tidak apa? Tidak boleh atakasur, ya kan? Apa kala? Sekali-kali tidak boleh atakasur, gitu kan? Sekali-kali tidak boleh atakasur, gitu mana kala sama? Jadi kata kala menghardik apa yang di depannya. Maka diterjemahkan janganlah begitu, jangan atakasur, kala gitu. Ya ada ada. Pengen tahu namanya? Namanya harfu rodoin wa zajrin. Kala namanya apa sama? Harfu rodoin wa zajrin. Kala itu gitu. Kala adalah huruf untuk mencerca dan menghardik apa yang disebutkan sebelumnya. Hah? Mencerca dan menghardik dan mencerca apa yang sebelumnya. Kala kan gitu. Sekali-kali tidak demikian, janganlah begitu kan, menghardik loh. Mencerca menghardik apa yang sebelumnya kan gitu. Jadi nggak boleh atakasur, nggak, itu dihardik oleh Dia Ta'ala, dicerca oleh Dia Ta'ala. Zajrin, mencerca. Itu makna kala. Terus saufata lamun. Saufata lamun. Saufata lamun gitu. Kamu tak lamun isim atau fiil itu? Tak lamun. Fiil. Lazimun atau mutaaddi? Mutaaddi berarti ada maf'ul bihnya. Nah, apa maf'ul bihnya berarti? Apa-apa yang akan datang di depanmu nanti. Ya gitu. Ma'amamakum. Saufa ta'lamuna ma'amamakum. Kamu akan tahu apa yang di depan kamu nanti. Kamu akan tahu nanti di depanmu ada apa. Sekarang nuruto pokoknya, jangan atakasur. Itu sama. Nurutlah, jangan atakasur. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu nanti akibatnya, tahu ya di depan kamu nanti. Nuruto aku gitu. Kan itu. Itu gitu. Ini kata surah At-Takasur itu begitu.
Wis to pokoke kamu akan tahu nanti pokoknya gitu. Apa kowe seneng terus engko ngerti. Enggak ada. Ta'lamu nama amamakum. Nah gitu kan sama. Ma amamakum nah gitu. Terus ini betul-betul diulang lagi, jangan ragu. Kala saufata lamun. Ya. Gimana, Riji? Kamu tahu belum? Hah? Astagfirullah. Harus tahu. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah gitu. Kala jangan. Loh, sampai triple ini loh. Punya double ini. 3 kala, Masya Allah. Kala saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Kala. Loh, Masya Allah. Triple loh. Nah, triple kan ngeri itu berarti. Berarti bener-bener dom bandel-bandel tenan iki jan wis. Bandel sampai 3 kali itu kan wis. Nek wong bandel apa ya ping 3 ngene iki ayate. Sampai 3 kali. Pasti nggak sia-sia ini memang karena kondisi manusia yang membutuhkan 3 kali diingatkan. Dia do mari kumat mana. Nah, gitu. Sampai 3 kali di sini. Lau ta'lamuna ilmal yakin jamaah. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Apa ilmal yakin? Al ilmal haqqa. Ilmu yang hak. Ilmu yang hak. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Lau itu apa sih? Syarat. Apa lau? Syarat. Mana fiil syaratnya? Ta'lamun. Fiil syaratnya ta'lamun. Terus jawabnya? Apa jawabnya? Apa jamaah? Jawabnya apa? Bukan. Astagfirullahaladzim juga bukan. Bukan latarawunal jahim jawabnya. Bukan. Makanya bacanya nggak boleh wasol itu. Karena latarawunal jahim bukan jawab syarat. Tuh ganti ayat juga ada tanda nggak boleh sambung, bacanya harus putus. Karena latarawunal jahim bukan jawab syarat. Senas Pak, ada summa niku. Jawab syaratnya lau ta'lamuna ilmal yakin, niscaya kamu sekarang ngaji, ngono lho jawabannya. Jawabannya begitu, udah jelas soalnya begitu. Nah, sudah ngerti yakin tenan, mesti nih wis dora lomba-lomba karena tahu akibatnya sampai ilmu yakin, maka sekarang perwujudannya adalah lomba-lomba mentaati Allah, gitu jawabannya. Ya kalau pengen ditulis jawabannya ya ditulis ya. Jawabannya apa jawabannya?
Ya, tuh jawabannya itu. Apa jawabannya sama? Apa jawabannya? Hmm? Ini dah. Ini lam, ba, dal, ro. Nah, gitu. Apa bacanya? Tuh jawabannya itu, jawabannya. Atau ada dua di sini coba. Ini dulu jawabannya yang pertama. Jawabannya juga gini sama. Nah, gitu. Apa jawabannya? Apa bacanya? Membacanya lama. Bacanya lama. Kalau kamu sudah tahu akibatnya dengan ilmu yakin, sungguh-sungguh tidak dilupakan oleh atakasur. Wis jelas. Kowe wis dianggap ngerti karo Al-Qur'an. Wis dianggap maklum, jawabannya kayak begitu. Kalau udah kamu tahu akibat secara yakin, pasti kamu tidak dilupakan oleh lomba-lomba. Akan bersegera beramal soleh. Segera ngaji loh ya, makanya kan. Oh, wis ngaji berarti ngerti, berarti wis ngaji ngono kok. Berarti wis ngerti sampean berarti. Iya. Bukan. Namanya jawab pasti berupa jumlah. Iya kan? Berupa jumlah. Sini jumlah fi'liyah kan gitu, berupa jumlah. Iya. Iya. Labadartum. Labadartum. Sungguh-sungguh kamu bergegas. Sungguh-sungguh bergegas beramal soleh. Dari tafsir Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Kamu nyopir jangan ngantuk. Sekali-kali nyetir jangan ngantuk. Betul, sekali-kali jangan ngantuk. Kalau kamu ngerti akibat nyetir ngantuk, niscaya kamu tidak akan nyetir sambil ngantuk. Jelas loh? Sama menurut kan gitu. Kayak gitulah gitu. Kalau kamu nyetir sambil ngantuk, tidak sampai rumah. Tahu-tahu di rumah sakit gitu. Nah, kan gitu. Nyupir itu gampang. Nenek ngantuk salah. Ya kan sih? Kamu bisa nyetir enggak? Nah, lihai enggak? Lihai enggak? Terampil enggak? Terampil enggak nyetir motor?
terampil. Nek ngantuk gagal. Lah iya ngantuk gagal kan. Ngantuk gagal lah gitu. Makanya jangan sampai dikalahkan oleh ngantuk waktu nyetir. Sekali-kali jangan, betul jangan. Kalau kamu tahu akibatnya, kamu tidak akan ngantuk dalam nyetir. Gitu loh. Akan bersegera untuk istirahat dulu. Kan kayak gini kan, sama nggak? Sama kayak gitu. Ya, mungkin sampai dulu ya, kita kasih ya, rampung sampai ayat berapa ini? Ayat 5 yo, 5 alhamdulillah, tinggal 3 insyaallah besok ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.